Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tariqa Nur Isfahani Muslim. Di sini saya akan memaparkan 9 tahapan mengkode kasus abstraksi dengan kode soal nomor 7. Langsung saja, yang pertama ada diagnosa awal, yaitu adalah swelling left cheek, yang artinya adalah pembengkakan pada pipi sebelah kiri dikarenakan penyakit atau kondisi abnormal. Untuk organ yang terkenanya adalah cheek atau pipi. Untuk susunan terminologi medisnya ada swelling sebagai keterangan yang artinya pembekakan, left sebagai keterangan yang artinya kiri, dan cheek sebagai wudhu yang artinya pipi. Untuk litemnya adalah swelling. Untuk mencari ke ICD 10 kolom 3 yaitu dengan swelling pada halaman 600. Swelling min 1 head dalam kurung lokalis dengan kode R22.0. Dan untuk mencari ke ICD 10 kolom 1 ada pada halaman 764, yaitu ada R22.0 lokalis swelling, masa enlam, dan head. Untuk kode akhirnya R22.0. Untuk kode ICD 11-nya yaitu ada MA01.Z, yaitu enlarged lymph nodes unspecified, dan ditambah dengan spesifik anatominya dengan kode XA9U65, yaitu lymph nodes of head, face, and neck. Jadi kesimpulannya, diagnosis swelling left cheek akurat terbaca di ICD 10 dengan kode R22.0 dan akurat terbaca di ICD 11 dengan kode MA01.Z dan XA9U65. Untuk diagnosis utamanya yaitu adalah calculus of parathyroid. Calculus of parotid, yang artinya yaitu adalah adanya batu pada kelenjar air ludah. Organ yang terkenanya itu ada kelenjar parotid. Untuk susunan terminologi medisnya yaitu kalkulus sebagai pseudorit yang artinya batu, ada of yang sebagai keterangan yang artinya pada, dan parotid sebagai wudhu yang artinya kelenjar air ludah. Untuk litemnya yaitu ada kalkulus. Untuk mencari ke ICD 10 kolom 3 yaitu ada pada halaman 90, kalkulus min 1 parotid or duct, kalkulus min 1 parotid duct or glade dengan kode K11.5. Dan untuk mencari ke ICD 10 kolom 1 ada pada halaman 458 dengan kode K11.5 yaitu Sialiatosis, calculus of salivary gland or duct stone or salivary gland or duct. Jadi kode akhirnya yaitu adalah K11.5. Dan untuk kode ICD 11-nya yaitu ada DA04.4 sialolithiasis. Jadi kesimpulannya yaitu kode diagnosis calculus of parotid terbaca akurat di ICD 10 dengan kode K11.5 dan terbaca akurat di ICD 11 dengan kode DA04.4. Lanjut yang ketiga ada diagnosis penyerta atau komorbid, yaitu ada angina vectoris, yang artinya adalah suatu jenis nyeri dada yang disebabkan oleh berkurangnya aliran darah ke jantung. Untuk organ yang terkenanya itu adalah jantung, dan susunan terminologi medisnya yaitu yang pertama ada angina sebagai keterangan yang artinya nyeri, yang kedua ada pectoris yang sebagai butut yang artinya kejang jantung. Untuk litemnya yaitu angina. Untuk mencari ICD 10 kolom 3 ada angin pada halaman 50 yaitu ada angina dalam kurung attack, dalam kurung kardiak, dalam kurung chest, dalam kurung heart, dalam kurung vectoris, dalam kurung sindrom, dalam kurung vasomotor dengan kode I20.9. Dan untuk mencari ke ICD 10 kolom 1 yaitu ada pada halaman 423 yaitu I20.9 angina vectoris unspecified. Jadi kode akhirnya yaitu I20.9. Dan untuk kode ICD 11-nya yaitu adalah BA40, yaitu angina vectoris. Jadi kesimpulannya, diagnosis angina vectoris akurat terbaca di ICD 10 dengan kode I20.9 dan akurat terbaca di ICD 11 dengan kode BA40. Selanjutnya kode tindakan utama. Tindakan utama yaitu excision parotid gland. Pengertiannya yaitu adalah prosedur pembedahan bagian luar kelenjar parotid.
Organ yang terkenanya yaitu adalah kelenjar parotid. Untuk susunan terminologi medisnya, yang pertama ada excision sebagai keterangan yang artinya pengirisan bagian luar. Yang kedua, parotid gland sebagai woodroot yang artinya kelenjar parotid. Untuk litemnya yaitu ada eksisi. Untuk mencari ke ICD-9-cm di alphabetic index ada pada halaman 331, yaitu excision, lalu min 1 parotid or duck neck dengan kode 26.29. Tapi lihat juga ke halaman 332 ada salivary gland or duck neck dengan kode 26.29. Nah, untuk mencari ke tabular list pada halaman 67 dengan kode 26.29 yaitu other excision of salivary gland lesion. Untuk kode akhirnya yaitu 26.29. Jadi kesimpulannya, tindakan excision parotid gland terbaca pada ICD-9-cm dengan kode 26.29. Selanjutnya, yang terakhir ada tindakan penunjang. Tindakan penunjang yaitu ada sialodenektomi. Pengertiannya yaitu adalah sialodenektomi adalah pengangkatan kelenjar air liur. Nah, untuk organ yang terkenanya yaitu adalah kelenjar air liur. Untuk susunan terminologi medisnya, ada sialo sebagai prefix yang artinya air liur, dan aden sebagai woodroot yang artinya kelenjar, dan ektomi sebagai suffix yang artinya pengangkatan. Untuk litemnya itu adalah sialoadenektomi. Nah, untuk mencari ke ICD-9-cm di alphabetic index-nya ada pada halaman 449 ada sialoadenektomi dalam kurung parotid dengan kode 26.30. Mohon maaf, maksudnya 26.0. 26.0. Untuk mencari ke tabularisnya di halaman 67 dengan mohon maaf, untuk di alphabetic index tadi kodenya 26.30, dan untuk di tabularis ada pada halaman 67 yaitu kodenya 26.30 yaitu sialodenektomi not otherwise specified. Nah, jadi kesimpulannya, tindakan sialoadenektomi akurat terbaca di ICD-9-cm dengan kode 26.30. Lalu penjelasannya pasien Henry Sudarma didiagnosis kalkulus of parathyroid duct dan dia mempunyai riwayat angina. Dia melakukan tindakan excision parotid gland dan sialoadenektomi. Kesimpulan akhirnya yaitu diagnosis awal swelling left cheek dengan akurat terbaca di ICD-10 dengan kode R22.0 dan di ICD-11 akurat terbaca dengan kode MA01.Z dan XA9U.6, dan diagnosis utamanya yaitu kalkulus of parathyroid duct akurat terbaca di ICD-10 dengan kode K11.5 dan akurat terbaca di ICD-11 dengan kode DA04.4. Untuk diagnosis penyerta atau komorbidnya yaitu angina vectoris akurat terbaca pada ICD-10 dengan kode I20.9 dan ICD-11 dengan kode BA40. Untuk tindakan utamanya yaitu excision parathyroid gland akurat terbaca pada ICD-9-cm dengan kode 26.29 dan tindakan penyertanya yaitu sialoadenektomi dengan kode 26.30.
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.